Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah yang atas karunia, nikmat dan kuasanya diizinkan bertemu dengan gurunda kita Ustadz Irfan Rizky beserta ini seluruh jamaah, mbaknya, masnya yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu, bapak-bapak. Ini insya Allah wajah-wajah yang Allah inginkan ada di dalam surganya ya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insya Allah. Salam takzim kami, alhamdulillah diizinkan ngaji bareng ke tempatnya guru kita Ustadz Irfan, dan diizinin ngaji bareng beserta penduduk kota Wonosobo yang dimuliakan Allah. Sungguh nikmat yang luar biasa, bisa ketemu orang soleh itu enak luar biasa ya. Apalagi kalau mengingat masa lalunya. Kenapa? Nggak jelas? Udah hidup? Aman? Ya Allah. Ya. Oh, ini kenalin bidadari saya, Tayunda. Bukan konser gitu ya, ya. Terus jadi ngajinya ini kan ya, singkaran gitu ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah yang di sini sehat semua ya. Tidak hanya sehat fisiknya insya Allah, tapi juga sehat imannya ya. Ada yang datang ke sini terpaksa tidak? Tidak. Tidak ada yang dipaksa. Di luar sana mungkin ada yang lagi ngelakuin hal yang Allah nggak suka, tapi ini bela-belain mau datang ke sini, aku yakin pasti karena imannya yang sudah sehat ya. Atau karena pengen cuci mata Bu. Bagus ya. Jadi ini kapan ini sukses bukan ketika makin banyak yang datang yang enggak, tapi ketika yang bicara lillah aja, ikhlas karena Allah. Bisa jadi yang ngajarin alif, ba, ta, sa di pedalaman, santrinya pun cuma satu, itu juga nggak ngerti-ngerti. Tapi lillahi ta'ala derajat beliau bisa jadi lebih tinggi ya, di sisi Allah. Daripada mungkin di sini nanti ada yang misalkan pengen minta foto dan lain-lain, enggak ya. Bisa jadi kalau salah niatnya, yang duduk mendengarkan dapat manfaat, yang bicara malah dibakar hidup-hidup oleh Tuhan ya. Jadi kalau ketemu kayak gini teh didoain Bu, ya Allah ini kongko biasa jualan handphone sekarang ceramah, didoain ya. Mudah-mudahan gak cuma ngomong doang, tapi juga ngamalin ya. Iya enggak Ibu? Ridho nggak ngedoain? Doain kok ya tiap beres sholat ya, Insya Allah. Dan jangan lupa guru kita ini Masya Allah yang jadi cahaya di Wonosobo, Masya Allah. Begitu. Nah ibu-ibu udah sama yang hadir gini lagi diuji ya. Kalau niatnya benar-benar pengen ngaji, mau siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, tetap jadi amal soleh, jadi pahala. Satu langkah gugurin dosa, langkah yang lainnya meninggikan derajat di sisi Allah. Berarti makin jauh, makin panen pahalanya ya. Tapi kalau niatnya hanya untuk misalkan selfie, ketahuilah yang diajak selfie bahkan tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Nyelamatin dirinya sendiri aja nggak bisa ya. Jadi habis ini masih mau foto-foto?
ulama berbeda pendapat. Ya. Insya Allah. Nah ya, yang paling penting Allah ridho. Ya, orang bilang kayak gini, oh diganti ini. Berarti yang ini di depan aja. Apa? Silakan. Ya, orang bilang ada 3 orang yang tidak bisa dikasih tahu katanya. Satu, orang yang lagi terbakar dendam, benci, amarah, oh itu nggak bisa dinasihati. 2, orang yang lagi jatuh cinta, itu nggak bisa dikasih tahu. Ya, yang ketiga katanya ibu-ibu yang minta selfie, itu juga nggak bisa dikasih tahu. Itu mau kereta lewat di pinggirnya juga nggak mempan, Zat. Ya, bercanda Bu ya. Oh ada lagi yang keempat katanya, Zat, yang nggak bisa dikasih tahu. Orang yang main judi slot. Ya, tadi ada permintaan untuk yang dibahas katanya tentang itu. Tapi saya mah pengen banyak-banyak bersyukur aja. Mengingat kalau ditarik mundur 2017 Ustadz Irfan pindah ke sini katanya saya. 2017 15 Maret itu saya baru pulang dari Thailand. Jadi kalau ditarik 7 tahun ke belakang mundur, ini saya duduknya bukan di samping guru, bukan di samping orang-orang yang pengen mengejar ridho Tuhannya, tapi dikelilingi oleh ya bandar judi, penjudi yang lain, bandar narkoba, para pemakainya, oknum-oknum korup yang menjadi backingan website judi kami bisa berjalan. Gitu Ustaz. Makanya saya tuh kalau misalkan ya Allah diajak ke Wonosobo, tadi Ustaz Iman katanya terima kasih kok Denis mau ke sini. Katanya tokoh nasional yang diajak belum mau sini. Saya bilang tokoh nasional naon, Ustaz ya. Aslinya mas santri, muridnya beliau, diajakin ke sini mau, alhamdulillah. Saya ingat lagi ya Allah, dan niatnya pengen mulazamah. Karena sekali lagi masih nggak bulat 7 tahun yang lalu masih dikelilinginya orang-orang seperti itu. Sekarang diizinin duduk bareng dengan beliau, dengan ayah bunda yang dirahmati Allah, orang soleh soleha, yang mana lagi yang didustakan nikmatnya. Beda banget. Beda banget. Kalau di situ kita datang izin, mohon maaf, datang dengan penghasilan, misalkan waktu itu pernah ada satu titik ya penghasilan bisa di 1 hari 80 juta Ustaz. Haram tapi jelas ya. Datang dengan penghasilan kayak gitu, ketemu mereka masih bisa kagok karena mereka ada yang lebih besar penghasilannya dan yang dibahas nggak jelas. Handphone lu masih gitu aja, mobil lu nggak ganti-ganti ya. Bahkan izin mohon maaf pertanyaannya kadang lebih aneh-aneh aja ya. Simpenan lu nggak nambah-nambah, ada yang nanya gitu, mereka saling ngobrol ya, karena mereka sebagian sudah ada yang beristri tapi naudzubillah ya, ketemunya sama orang-orang yang kayak begitu ya. Ada istri di sana minta cerai ke suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima, ada di sana. Ya. Ketemu wanita cantik merawat diri, ternyata usianya 34 tahun, tapi karena merawat nggak kelihatan 34, lagi stres karena duduknya tidak terlalu jauh kedengeran apa yang mereka obrolkan. Ternyata stres karena berencana pengen aborsi untuk yang ke-23 kalinya. Kebayang aborsi 23 kali, kan nggak mungkin zinahnya cuma 23 kali itu. Emang stok cer apa lakinya? Padahal jadi pujaan. Wanita-wanita mohon maaf, di sana kan bajunya pada kurang bahan. Orang bagian paling dekil di tubuhnya biasanya dengkulnya agak gelap ya, dengkul kita. Dengkul mereka aja bisa lebih putih daripada wajah kita. Saking, wah mungkin kalau minum kopi kelihatan di tenggorokannya, saking putihnya. Tapi mohon maaf, udah cari uangnya kayak gitu. Ada adegan ngeliat dia dibayar oleh mohon maaf pelanggannya gitu ya. Om-om hidung belang, meskipun hidungnya terlihat tidak belang, tapi disebutnya hidung belang. Dilempari uang Zat ke wajahnya, sambil dibilangin, diteriakin. Kalau pakai bahasa Indonesianya, punten mohon maaf, nih buat lu pelacur begitu.
Maka ketika ngelihat ya Allah, ada fitrah manusia perempuan pengen cantik tuh fitrah. Tapi ngelihat yang udah cantik aja nangis, dia ngumpulin uangnya sambil nangis, sambil ngegerutu. Pakai bahasa Thailand memang, tapi kalau diterjemahin, ya Allah, hidupku kayak gini, ya Allah. Gitu. Kan kalau pakai bahasa Thailand, ibu nggak ngerti nanti. Tapi kalau diterjemahin, ya Allah, hidupku kayak gini, tenang, dikira ada, ya Allah. Dipungutin duitnya sambil nangis. Ya. Nanti datang lagi, mohon maaf, pelanggan yang lain harus senyum lagi, harus ceria. Ya. Mau seperti apapun bentuknya, mohon maaf, pelanggannya yang datang, mau pelanggan yang nggak pernah mandi, aroma tubuhnya seperti apa, harus tetap ceria. Dan izin katanya rata-rata sehari itu bisa, mohon maaf, melayani 10 sampai 13 pria. Ya. Dikelilingi dunianya itu seperti itu. Ya, hari ini ya Allah, makanya keterlaluan Allah itu baiknya ya. Diizinin bertemu dengan orang-orang soleh. Makanya kadang yang suka lupa syukri itu, kenal sama orang soleh itu mahal demi Allah. Ya. Kalau sampai ada yang nanya, kok masa lalu seperti itu, Koko juga sering bilang layak diri ini dimatikan aslinya waktu lagi maksiat di sana. Sekarang kok berani-beraninya ngomong di hadapan orang yang nggak pernah main judi, ngomong di hadapan orang yang nggak pernah jadi bandar judi. Kalau salah ngomong gimana? Alhamdulillah duduknya sama orang soleh. Salah ngomong pasti dikoreksi. Dan ini ngomong kayak gini kan bukan pengen bikin kalian kagum. Enggak, apa artinya? Satu dunia cinta tapi Allah benci. Justru dikoreksi bikin kita jadi tambah baik. Ya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa kita jadi tepuk tangan melulu? Terus, jangankan kalau bicaranya salah, ketemu orang soleh itu nikmat ya Allah. Datang diri bawa dosa aja, ketemu orang soleh, dirangkul, ayo sini, sama-sama jadi baik. Yuk. Dan saya belum baik. Padahal di hadapan kita, ya Allah, belum baik apanya. Saya hakul yakin yang duduk di sini gak pernah ngelakuin dosa-dosa yang pernah saya lakuin. Demi Allah banyakkan saya. Ya. Tapi ya begitu ketemu orang soleh. Kok nanti dikatain orang kalau datang ke pengajian, Allah so alim? Jawab. Ngaji itu bukan tanda orang alim, tapi tanda pengen jadi alim. Nanti berhasil jadi alim nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya namanya dihamba, tinggal nurut. Takdir mah gimana Allah? Allah sok soleh, sok soleha, statusnya sekarang sok share hadis kayak ngerti aja. Share hadis, datang ke pengajian bukan tanda orang soleha, tanda pengen jadi soleh. Baru juga pengen, belum tentu jadi. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya udah, nggak namanya hamba, nggak pernah kita disuruh nentuin takdir. Kamu meninggal harus hafal segini, baru meninggal harus hafal berapa gini, nggak pernah disuruh. Ya. Udah nikmat luar biasa. Ya. Dan kadang kalau omongan orangnya dijadikan ilah di hati, ini yang capek, yang repot. Ya. Maka izinkan saya banyak mensyukuri nikmat yang begitu luar biasa ini, diizinkan bertemu dengan guru, dengan hamba-hamba Allah yang dipilih untuk hadir di sini. Kita berusaha ngambil hikmah aja ya, mengalap berkah dari beliau. Ya. Karena kalau bicaranya ilmu mah mungkin kalah kayaknya kita sama Syekh Google ya, Zat. Google mah. Masukinnya bahasa Indonesia dia bisa cariin, masukinnya bahasa Rusia dia bisa cariin. Cuman kan bedanya majelis ilmu itu ada hikmahnya dan ada berkahnya. Nanti berkah yang buat jadi beda. Makanya kalau misalkan kita mikir, kenapa ya kita, nabi, para ulama yang maksiat satu harinya sama tuh, sama-sama 24 jam, tapi kok beda? Ada yang setelah 24 jam, hidup selama 24 jam selama 30 tahun, dia sudah punya karya dan manfaat, kita masih punya banyak utang dan masalah. Yang bedain apa? Keberkahannya. Ya. Karena kadang waktu
Nah, saya pernah nanya ke guru saya Ustaz, terkait gimana cara kita mencari tahu hidup kita itu Allah udah ridho atau belum. Hidup kita tuh udah bener belum sih? Ya. Hidup kita tuh sudah sesuai dengan yang Tuhan kita inginkan belum sih? Itu salah seorang guru kami jawabnya kayak gini kan. Oh, lihat aja hidupnya berkah nggak? Saya masih bingung. Contohnya berkah gimana ya Ustaz? Secara teori mah udah pernah dengar kajiannya. Berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tapi kalau contoh yang Ustaz maksud seperti apa? Beliau jawab katanya, lihat aja dalam seharinya cukup nggak buat semua-muanya. Ya. Untuk menuntut ilmu cukup, ada waktunya, buat ngaji cukup, untuk orang tua cukup, untuk anak istri cukup. Ya. Karena kita mungkin pernah ngeliat ya, entah tetangga, entah siapapun, ya, nyari duitnya dari gelap sampai gelap. Sebelum subuh udah berangkat, setelah isya nggak pulang-pulang. Kayak enggak, banyak utang iya. Udah gitu nggak tahu ternyata kuota usianya habis duluan, mau begini. Nggak duduk-duduk ibu, ya, monggo. Ini baru datang serombongan. Masya Allah, coaching nyaman ya. Sudah, lanjut. Lihat gitu katanya. Cukup nggak katanya waktunya buat semua-muanya? Karena ada yang sama tadi misalnya 24 jam tapi nggak cukup. Maka saya izin memperhatikan bagaimana pola hidup beliau. Ya, ternyata harinya beliau itu dimulai dengan biasanya bangun paling telat 3:30. Kadang bisa jam 2, jam 3, tentu untuk sholat tahajud dulu ya. Dan beliau mengamalkannya yang 11 rakaat. Jadi tahajudnya 8, witirnya 3. Kadang dipecah jadi 2 dan 1, kadang langsung disekalianin 3 rakaat. 1 salam. Udah gitu, kadang tidur lagi dulu sebentar, nanti bangun waktu subuh. Tapi kalau nggak tidur, ya udah beristighfar aja di sisi Allah. Lalu, udah gitu, waktu subuhnya jelas tepat waktu berjamaah di masjid, dan beliau lebih sering imamin daripada jadi makmum. Beres, kami kuliah bareng jurusan hadis, jadi ketemu kadang di Zoom, ya. Tapi jadi beres subuh itu nggak tidur, tapi ngaji, menerima ilmu dari guru-guru kami yang lain, dan sambil dibiasakan ada nasihat, jangan sampai mata ini lebih dahulu melihat matahari daripada melihat Al-Quran. Ya. Jadi normalnya biasanya sehari 1 juz. Ya. Kalau sudah tartil, bacaannya sudah lancar, dibaca dengan tartil 45 menit atau 40 menit cukup. Apalagi kalau udah hafal. Misalkan juz-juz yang sudah banyak dihafal ya, juz 1 kayak gitu bisa selesai 25 menit. Ya. Atau bahkan 20 menit. Ya. Nanti kerja, berangkat jam 7 pergi kerja. Tapi lihat, jam 7-nya beliau pergi keluar rumah sama jam 7-nya orang lainnya beda. Beliau keluar rumah dalam keadaan sudah membawa bekal tahajud 11 rakaat, menuntut ilmu, sholat tepat waktu berjamaah di masjid, dan sudah matanya baca Al-Quran 1 juz baru keluar rumah. Sedangkan mungkin ada yang sama keluarnya tetap jam 7, tapi baru bangun jam 7 kurang 15. Itu juga nggak sempat mandi, nggak sempat sikat gigi, langsung berangkat ke tempat kerja. Ke bawah sibuk, akhirnya nggak sempat sholat subuh, subuhnya akhirnya mau nggak mau disatuin sama sholat zuhurnya 11:30. Ya. Berbeda hari ini. Beliau kegiatannya ngajar karena memang seorang guru. Sesore-sorenya pulang ngajar itu jam 3 asar ya. Kadang jam 12 juga udah pulang. Dan namanya guru ngajar pasti ada jam istirahat. Jadi kalau istirahat setengah jam, biasanya yang lain pada ke kantin, beliau sempetin ke masjid tempat beliau ngajar, karena sekolahan dan masjidnya, maka disempetin duha. Beliau mengambil ngamalinnya, kalau malamnya 11 rakaat, nanti itu kalau malamnya udah 11 rakaat, maka duhanya 8 rakaat.
Kalau malamnya nggak sempat tahajud atau tahajudnya nggak nyampe 11, maka beliau duhanya 12 rakaat. Standarnya orang mukmin kan, kalau di DT dulu dari tauhid dibiasain, mukmin itu sehari 40 rakaat minimal. Mukmin bukan muslim ya. Berarti yang wajib 17 ditambah tahajud 11 sudah 28. Misalkan ditambah rawatib 10, dia ambil yang 10 aja. Qobliyah subuh 2, qobla dan pada zuhur 22, badia maghrib, badia isya, udah 10 tuh. Qobla subuh, qobla dan pada zuhur, dan juga badia maghrib, badia isya. Ada kalau mau ngambil keutamaan yang lain, ya kalau dari hadis Ummu Salamah, ingat, kalau qobliyah zuhurnya 4 dan badia zuhurnya 4, maka diharamkan api neraka baginya, ya ada keutamaan itu. Jadi nambah. Atau bahkan ada qobliyah asarnya 4 rakaat, maka akan Allah rahmati. Ya. Tapi kalau nambah 10 aja berarti udah 38 rakaat sehari. Ditambah cukup duha 2 rakaat lagi, tapi beliau standarnya 8 sehari. Ya. Jadi tembus 40 tuh sehari. Zuhur biasanya pulang. Bisa ada waktu untuk jemput anaknya. Dan itu udah cukup tuh berarti. Nyampe tengah hari aja sudah sholat nggak ada yang ketinggalan, untuk ilmu udah, tepat waktu iya, ngajar sudah. Jadi beres dari zuhur tuh jemput anaknya, nemenin istrinya, ada waktu untuk birrul walidain pada asarnya. Kadang habis asar atau habis maghribnya, kadang suka ada kajian lagi. Malam murojaah beberapa kitab sebelum tidur, baru akhirnya tidur. Begitu lagi. Cukup. Loh, tapi kan tidak sekaya orang-orang yang bisnis terus-terusan, iya. Tapi kan kita tahu, yang kita cari itu berkah, dan yang penting cukup. Karena kalau tidak ada berkah, sebanyak apapun bisa jadi nggak cukup. Lihat para maling negeri ini, nggak kurang banyak apa duitnya. Tapi nyolong lagi, ya kurang soalnya, karena berkahnya dicabut. Ya, nah itu bersih jadi, ya. Bagian asli ya, yang bikin kita jadi lemah sampai kemarin ada yang nanya, oh kenapa muslim banyak tapi tidak berdaya? Ini saudara kita lagi digempur. Memang ternyata kata Nabi, Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda, yang maknanya dari riwayat Imam Al-Bayhaqi, Abu Daud dan juga Imam Ahmad, yang artinya kalian itu nanti akan habis, ya, digerogoti sebagaimana makanan di piring digerogoti. Nyaris kalian itu dihabisi. Kenapa? Apa kami sedikit nanti di akhir zaman? Oh enggak, banyak kata Nabi. Kalian tuh banyak. Tapi sebagaimana hanya seperti buih di lautan, terombang-ambing lagi. Kalau kita ke laut, airnya berbusa ya. Busanya banyak. Tapi nggak bisa ngepek apa-apa. Nggak menentuin ombaknya ke arah mana. Dan merasa takut musuh-musuh kalian dicabut karena kalian terjangkit satu penyakit, yaitu penyakit wahan. Wau ha nun ya, wahan. Apa itu wahan, wahai Nabi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, kadang suka diterjemahinnya takut mati, padahal lebih tepatnya benci mati. Beda ya. Takut mati itu wajar. Lagi ngebut, tahu-tahu di depan ada yang ngerem mendadak, kita juga kaget, ngeri, takut ketabrak. Ya, itu wajar. Tapi kalau sudah nyampe benci mati, saya pokoknya nggak mau mati, pengen hidup abadi, ya, dan yang lain-lain. Oh, tidak. Jadi cabut aja, nah, mau tidak, ya? Takut, benci sama kematian. Sehingga kadang ketika kita mikir lagi, oh pantesan skalanya imannya ternyata dibandingin sama anak-anak di Palestina juga. Ingat banget ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, cerita tentang ada pendongeng di hadapan anak-anak Palestina. Insya Allah mudah-mudahan semuanya udah pernah dengar. Jadi nanya beliau itu ke hadapan anak-anak di sana, siapa yang mau jadi presiden? Nggak ada yang angkat tangan satu juga. Siapa yang mau jadi dokter? Anak-anak perempuan mulai angkat 1-2 orang. Siapa yang pengen jadi pemain bola terkenal? Yang laki-laki 2-3 orang mulai ngangkat.
Tapi ketika ditanya, siapa yang ingin jadi mujahid fisabilillah? Bahkan ada yang cerita yang lain, siapa yang pengen syahid? Syahid itu harus mati ya. Ini gimana caranya syahid kalau nggak mati ya? Syahid. Ternyata yang angkat tangan mah nggak ada. Tapi semuanya berdiri dan paling tangannya, saya, rebutan sebagaimana anak-anak bocah pada bertengkar ya. Saya duluan yang ngejar ayah saya. Enggak, saya duluan yang justru paman saya. Enggak, duluan yang justru kakak saya. Bedanya di situ ternyata. Kalau usah bicara gitu ya. Kadang bicara lapar. Nanti kalau kita lapar nggak punya duit gimana? Ternyata bicara lapar itu kita misalkan kalau ngaji kita Riyadhus Shalihin misalkan. Di situ ada sebagian bab bicara tentang keutamaan lapar. Salah satu hadis yang dikutip, ada orang lagi sholat pingsan. Dikira gila, ternyata ketika bangun ditanya, oh ternyata dia saking laparnya sholat jadi pingsan. Apa komentar Nabi? Kalau orang itu tahu surga senikmat apa yang menanti dirinya karena menahan laparnya, niscaya dia pengen lebih lapar lagi daripada itu. Biasa, ini jadi lapar ya. Bahkan di kitab lain, kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari Al-Hikam, beliau pernah mengutip di situ ada 4 persamaan dari semua wali-wali Allah yang pernah dia temuin, orang-orang soleh asli. Salah satu dari 4 persamaannya ternyata adalah mereka semua lebih sering lapar daripada kenyang. Ini bukan berarti kenyang jadi dosa ya, enggak. Ya, tapi memang lebih mudah untuk taat dalam kondisi seperti itu mereka. Bukan gak mampu beli makanan, enggak. Tapi kalau yang makan pun menunaikan haknya tubuh aja biar ibadahnya bisa maksimal. Nah kalau misalkan sholat sambil nahan asam lambung perih kan gak nyaman juga. Ya ternyata bicara lapar gitu aja, tenangnya. Kadang intinya karena waktu itu suka ngobrol. Kalau ada orang yang pengen banget jadi kaya, alasannya katanya cuma satu, yaitu karena belum pernah kaya. Jadi penasaran doang gitu. Ya. Makanya sampai ada istilah OKB, tahu OKB? Apa bu? Orang kaya blow on. Ngapunten ya. Karena penasaran doang. Ya. Padahal kalau kita pikir ya, tempe bacem yang nyaris basi sama steak tenderloin daging wagyu import dari Korea, satu porsi cuma segini. Segede tutup ini 800.000 segini. Ya. Bedanya di mana? Bedanya cuma 5 cm di sini nih. Kalau dia cadel berarti 3 cm ya. Kalau udah ketelan emang rasanya beda. Kenyang makan tempe sama kenyang makan daging kenyangnya beda. Sepot lain. Pojok. Apa yang di pojok? Keluarnya sama-sama mampu. Matune mampu. Opos. Iya. Nggak ada. Ini makanan mahal banget kok. Oh iya, nanti kan keluarnya wangi. Iya, asli tetap bau. Ya. Sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta masih bau kaki. Ini sepatu 50 juta wangi, soalnya enggak, tetap bau. Ya. Orang sampai bilang kebutuhan manusia zaman saya kelas 3 SD IPS, kebutuhan manusia tuh sandang, pangan, papan. Primer, sekunder, tersier. Ternyata ada yang keempat, kebutuhan ingin diakui orang lain. Oh iya, masa sih kok? Apa buktinya? Ya, contoh lihat kaki kita ada berapa? 2. Ya. Kakinya berapa? 5. Oh, mungkin pedagang kaki 5 ya. Betul ya. Kakinya 2 berarti butuh alas kaki berapa? 2. Kenapa ada yang punya 50 pasang? Yang punya 50 pasangnya bilang, emang kenapa? Kan gak ngutang, gak nyolong, gak nyuri, emang gak boleh? Gak ada yang bilang gak boleh, monggo. Apalagi kalau sesuai kebutuhan. Kan gak mungkin mau pergi naik gunung pakai sendal hotel, tipis ya. Harus beli yang lebih tebal, dan memang bahan bakunya lebih mahal. Wajar kalau lebih mahal, ya.
Tapi kalau belinya untuk diakuin orang, capek asli. Ya. Calon mertuamu tuh lagi sholat di masjid, apa? Dandan dia, ya. Pakai sepatu yang baru, saking barunya kok sempit. Ya. Ternyata plastik yang ganjel di dalam belum dikeluarin. Ya. Kan kalau sepatu baru ada gitu ya. Tapi asli, sebagus-bagusnya sepatu nggak akan nginjek karpet masjid. Pasti parkir di luar. Dan dijamin sholatnya lebih susah khusyuk daripada yang pakai sendal butut. Silakan kejar keutamaan saf terdepan, safnya para malaikat. Silakan. Enggak, saya deket pintu aja. Ya. Allah. Ya, sambil nah gitulah ya kerennya manusia. Coba udah gitu pulang hujan, sepatunya warna putih, tanah coklat kotor, tetap dipakai atau dibimbing. Manusia ya. Soalnya katanya hujan itu fasilitas dari Allah untuk mencari tahu kualitas tasnya para ibu-ibu. Kalau tasnya dipakai nutupin kepala, berarti tasnya jangan bilang murah, ekonomis gitu ya. Kan relatif ya. Kan murahnya Raffi Ahmad mah beda ya. Kalau tasnya mendingan kepalanya yang basah daripada tasnya, berarti tasnya mungkin bukan mahal ya, mungkin cuma kepalanya lebih murah daripada tasnya ya. Ya Allah, gitulah ya. Ya gitulah kerennya manusia. Apalagi ini jam tangan apa fungsinya? Melihat waktu, berarti jam dinding juga bisa loh. Kan gak muat di tangan, oke, kita ke pasar misalkan. Ada jam tangan cuma 35.000, meskipun gambarnya gambar Dora. Bisa nggak melihat waktu? Bisa, tapi di Jakarta Pak, ada jam tangan 5 miliar Pak. Ada yang beli lagi Pak. Di Wonosobo beli rumah 500 juta masih dapat nggak? Masih, berarti satu jam tangan seharga 10 rumah di Wonosobo. Kalau mobil saya ngerti kan? Mobil mahal memang larinya biasanya lebih kenceng daripada yang murah. Kalau jam tangan mahal memang muternya lebih kenceng daripada yang murah. Gitu lah ya. Jam tangan Bapak 5 miliar, apa kelebihannya Pak? Ini sejamnya setara 5 menit kok. Ada rusak berarti. Ngapain masih dipakai? Oh itu jam tangan Koko mahal kan? 88.000 Shopee. Ya, asli ya. Beneran, 88.000. Apa yang paling sakit hati itu siapa sih? Memang ada sebagian jenis orang yang diuji oleh Allah wajahnya tuh nggak pantas karena barang mahal tuh nggak pantas sih. Ya ada aja yang diuji kayak gitu. Teman kami di Thailand kan demi mencegah dirinya dihina oleh netizen, jam tangan mahal asli beli, maka setruk bon pembelian jam tangannya dikantongin kemana-mana. Ya, berarti yang dihadapi netizennya masih aja julid. Bonnya siapa kamu bawa-bawa? Capek ya. Kayak gitulah mulut orang. Ya. Orang yang udah kaya asli ngerti ya. Kan kita bisa beli makanan sebungkus. Mereka cuma sebungkus, kita 1000 bungkus. Yang udah kaya tahu. 1000 bungkus emang perutnya muat. Enggak. Selapar-laparnya 2 piring juga udah kekenyangan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata bisa dibesokin, nggak akan seenak beli baru. Lagian besok bisa jadi udah basi. Terus gimana udah kepalan beli banyak? Lebih enak dibagiin. Sambil menatap, melihat syukur dan berterima kasihnya mereka hanya karena sekotak nasi. Beda itu rasanya. Kalau bisa beli bangunan, villa, rumah gede, segede-gedenya bangunan, tidurnya di atas kasurnya. Segede-gedenya kasur 2x2 yang king size. Gak mungkin bapak ibu guling-guling menggelinding ke setiap bagian rumah. Dengan jujur yuk, yang paling nikmatin villa mewah tuh siapa sih? Si Mamang sama si Bibi berenang tiap hari di villa. Seger nikmatnya. Yang hari lari-larian di taman, kayak film India ya. Mamang
Jadi mau tidur di lantai berapa sayang? Enak kan? Tiap bulan digaji, nggak mikirin hisap. Coba yang punyanya belum tentu datang setahun sekali. Harus gaji karyawan, mau di aku nggak bisa, nanti kan ketahuan KPK. Ya. Makanya harus pakai nama si mama. Ya. Gaji karyawan, maintenance kolam renang, ngisi token listrik. Malu villa gede ngisi token masa 20.000? Terus banyak ya. Dan yang paling repot dihisap, beneran. Ya. Yang kami lihat di Thailand tuh kayak begitu. Dulu ketika sudah mulai ngerasa jenuh, awalnya senang-senang aja terima uang banyak itu. Tapi karena keberkahannya sudah hilang, saya mulai jenuh, gelisah, terus mikir, pasti alasannya satu, yaitu mungkin saya cuma kurang kaya. Jadi gaul sama yang lebih kaya. Karena kalau 80 juta sehari kan baru 2,4 miliar sebulan. Kalau di sana ada yang sebulan tuh bersih 8 miliar, 18 miliar, lebih gede-gede lah. Ya, pada kakak-kakaknya. Uang bukan masalah bagi mereka. Anak kita bosen, paling minta uang jajan pergi ke warung. Anak mereka bosen ambil handphone, pesen tiket ke Singapura. Gak bawa koper, beli baju di sana. Malas bawa-bawaan, pulang gak bawa koper, bajunya ditinggal di sana. Padahal selembar kaos bisa 5 juta rupiah di sana. Kalau yang merek-merek bagus. Ya. Pokoknya duit bukan masalah. Ya. Tapi salah satu episode yang saya nggak bisa lupa itu abis ngebanggain anaknya kuliah di London, di Jerman. Mereka ngeliat abis bangga kayak gitu sambil makan di restoran mewah, wajahnya bisa tiba-tiba berubah ekspresinya pas ngeliat di seberang jalan di restoran tenda, kalau kayak kita mah pecel lele ya, angkringan, ngeliat ada seorang ibu lagi disuapin ini jeruk sama anaknya. Udah dikupasin, serabut-serabut putihnya udah diambilin, dianterin ke mulut ibunya, dan tangan si anak udah standby di bawah mulut ibunya sebelum ibu itu ngelepehin, ngebuang bijinya. Dan wajah irinya, Bu, terlihat lebih iri daripada seperti misalkan orang yang hobi mobil, belum pernah beli mobil, tapi datang ke pameran mobil. Kan paling agak norak ya. Wih, mobil, foto sama pelek gitu ya. Misal gitu kan. Tapi masih ada cahaya kan di wajahnya. Saya tinggal kerja keras kebeli ini mobil. Entah kapan meskipun nggak tahu, tapi masih ada cahaya. Si bos tadi yang penghasilannya nggak keukur, ngelihat itu putus asa. Saya tanya, kenapa kok tiba-tiba ekspresinya berubah? Dia nanya sederhana ya. Lu lihat gua Miss, karena saya lebih muda, saya manggil dia karena dia Chinese juga dan lebih tua, jadi manggilnya Koko. Kenapa kok? Lu lihat gua lah bro. Menurut lu apa sih yang kurang dari kita, dari gua? Kita udah jauh-jauh nyari duit di sini, ngelanggar hukum, bertentangan dengan aturan, dengan segala macam resikonya. Dapat kita duit bro tiap bulan, tiap hari malah. Tidur juga ngalir duit kita daripada pemain judi yang pada kalah. Tapi karena dia bukan muslim ya, tapi kalau saya bahasain, tapi demi Allah anak saya nggak pernah tuh kayak ibu yang di seberang jalan itu tuh. Cerita kan dia, saya berusaha ngibur, kan anak lu keren kok, kuliah di London, di Jerman. Kalau mau jujur, terakhir nelpon dia bulan lalu, itu juga minta duit. Gak minta duit, gak nelpon. Kita orang tuanya kangen, nelpon, di reject tuh sama tuh anak, lagi dugem katanya sama teman-temannya. Giliran minta duit, hari itu juga mesti dikirim. Kalau nggak di blok, coba WA orang tuanya. Lu anaknya kuliah di luar kayak gitu. Kan ada anak lu yang lain masih tinggal di rumah, yang sering keluar negeri tadi katanya. Di rumah dia nggak pernah ketemu bro. Saya langsung ingat, iya sih rumahnya dari ruang tamu sampai kamar anaknya harus naik angkot sih. Itu gede satu rumahnya, ampun ya. Dia di dalamnya ada lapangan bola lagi sih. Luar biasa ya. Dan di kamar anaknya lengkap, PlayStation, internet, komputer, semua lengkap. Jadi nggak mau keluar dari jalan ketemu sama anaknya. Kadang katanya rindu waktu masih sederhana, kumpul sama anak istri masih kecil-kecil dulu di lantai, sofa juga nggak punya, kemana-mana juga cuma naik Jupiter.
Sekarang kemana-mana naik lemper gini, nggak boleh sebut merek deh, lemper gini, tapi garing hidupnya. Oh, ternyata mereka juga ngerasa kayak gitu. Bahkan ada sebagian yang sudah lebih sepuh, dapat info, jadi ternyata kenal juga sama ayah saya, masih satu circle, ditemukan wafat 7 hari nyaris busuk di kos-kosan pinggiran kota. Ayah saya dengar berita itu dari kakak perempuannya, nggak percaya. Orang dia kaya kok, anak-anaknya pun mewarisi kekayaannya. Masa meninggalnya di kos-kosan pinggiran kota nyaris busuk 7 hari? Oh iya, ternyata hikmahnya saya merhatiin orang tuanya dulu ngajarin kayak gini ke anak-anaknya. Nasihatnya pendek, tapi kalau masuk ke hati anak-anaknya, naudzubillah. Orang tuanya sering bilang kayak gini, "Ma, kalau gaul sama orang nggak jadi duit, nggak usah kenal, percuma, buang-buang waktu." Masuk ke hati anak-anaknya. Orang tuanya udah tua, sakit, udah warisan terbagi-bagi semuanya, nggak ada yang mau ngurus. Terus gimana nih ayah kita? Ada kos-kosan pinggiran kota cuma 700.000, kita taruh aja di sana. Ibu tahu kata taruh nih, ini botol nih, benda ditaruh, dah benda ya ditaruh. Ini bapak ditaruh, emang benda. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Pas salah satu pembantunya jenguk, air kencing menggenang, sampah berantakan, mayatnya udah meninggal 7 hari yang lalu. Dan demi Allah, yang ngebunuh beliau bukan masa tua dan sakitnya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu dia bangga-banggakan. Sok, jujur-jujuran, ibu punya anak viral, terkenal, banyak uangnya, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau bu? Iya kan? Tapi misalkan anak ibu nggak bisa ngitung matematikanya jeblok, nah ibu tanya ya, 2 tambah 2 berapa nak? 5. Ya Allah, misalkan ya. Tapi sholat subuh nggak usah dibangunin, dia udah bangun duluan. Nggak pas lagi nggak ada orang tuanya yang bisa ngajak anak-anak adik-adiknya untuk dijaga. Ibunya belum minta bantuan, udah nawarin bantuan, peka anaknya misalkan. Dan setiap hari rajin berdoain orang tuanya. Ya, pernah ngeliat kajiannya Ustaz Nuzul Zikri, katanya salah satu indikator orang itu soleh atau enggak, lihat aja dia sering nggak doain orang tuanya. Ya. Insya Allah. Itu asli. Kita meninggal nggak akan ditanya, anak kamu udah centang biru belum? Enggak. Anak kamu udah pernah foto sama Raffi Ahmad belum? Enggak, asli. Ya. Nggak akan ditanya. Ya. Oh, mereka dia pada stres. Oke. Si bodoh ini masih nggak percaya. Saya pengen nyari. Masa sih nggak ada yang happy ending? Meninggal dengan bahagia. Mampir ke kasino-kasino yang udah paling sepuh di sana. Temuin karyawan paling seniornya, saya tanya, ini pendiri kasinonya kemana? Lu nggak tahu, kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Oh, okay. Pindah ke kasino yang lain. Ini pendirinya kemana? Kan udah meninggal kena HIV/AIDS. Meninggal HIV/AIDS, tahu nggak kayak gimana? AIDS itu bukan penyakit ya, tapi HIV itu virus yang menyebabkan sindrom namanya acquired immune deficiency virus, disingkatnya AIDS. Nah, AIDS itu membuat sistem kekebalan tubuh kita tuh mati. Jadi semua penyakit bisa masuk. Paru-paru kena TBC, mulut jamuran, badan kusta, kencing bernanah, pantat ambeien, semuanya. Karena semua penyakit bisa masuk. Bentuk fisiknya nggak ada yang bagus meninggal HIV/AIDS itu. Buruk, seburuk-buruknya. Ya. Meninggalnya seperti itu. Pindah ke kasino yang lain. Ini mana pendirinya? Kan agak gila, anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Pindah ke tempat yang lain. Ini mana pendirinya? Tuh rumahnya di belakang, kaya masih hidup. Wah, ada nih. Ternyata pas ketemu orangnya, pelangga, pelongo, blow on, stres. Kenapa? Anak-anaknya mati, overdosis narkoba semua. Nggak ada ini ending. Dan izin ya, saya cerita kayak gini bukan dari sudut pandang pemain yang dikerjain sama bandar tiap hari, setornya duit terungkap, ya. Berharap rezeki dari kakek Zeus, katanya. Padahal rezeki dari Allah. Dan kurang ajarnya mereka main slot, main judi bisa bismillah tuh, bismillah. Giliran makan nggak ngomong bismillah. Nyebelinnya. Udah. Dunia mulai membosankan, yang ada di situ juga pengen berhenti, yang udah lebih lama
nggak ada yang happy ending, kehilangan alasan untuk tetap di sana. Tapi takut saat mau pulang, di Bogor saya ngapain? Mulai lagi dari nol. Aduh, pas lagi takut sama rezeki, Allah kenalin sama kajiannya AA. Melihat di tempat judi, kasih melihat handphone, buka YouTube, muncul kan rekomendasinya. Belum masukin keyword apa-apa, belum masukin kode apa-apa. Ya. Terus muncul kajiannya cuma 5 menit. Cerita tentang kalau kamu takut sama rezeki, tonton video ini gitu lah ya. Ternyata cuma nyeritain itu tentang janin anak kecil di dalam perut ibunya. Sebelum ini otak udah bisa ngebul mikirin masalah rezeki dan duit. Waktu otak kita belum jadi di alam rahim, masih janin, dapet tuh. Ibu kita makan jengkol, makan pete, makan apapun, diserap oleh tubuh, diambil vitaminnya oleh aliran darah, dialirin, ada yang ke ibunya, ada yang ke anaknya. Pertanyaannya satu, kata A waktu itu. So, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janin? Masa kamu udah gede, bisa sholat, bisa kerja, bisa minta, segitu ragunya sama Allah, segitu takutnya masalah rezeki? Buyar. Tutup YouTube-nya, buka browser, pesen tiket, pulang. Nyantri ngaji dari hari itu. Sampai hari ini kayak masih nyantri. Cuman rencananya kira-kira waktu itu masih ada plan B, rencana Bismillah. Kan hijrah. Nyari ayat-ayat tentang hijrah, janji Allah teh apa aja. Sambil hijrah masih ada sisa uang di sana meskipun tinggal beberapa ratus juta doang waktu itu. Ya. Tapi sambil hijrah saya pasti sukses di Indonesia. Tapi mungkin kata Allahnya saya sedang ngebayangin kayak gini. Mungkin Allahnya ngomong kali ya, katanya mau hijrah, mau tobat, masa uang haramnya masih dipegang. Tapi nggak sanggup ya ngebuang semuanya ya. Ya Allah, nggak sanggup, terlalu melekat di hati. Tolong hamba ya Allah. Tenang, kata Allah yang mungkinnya akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa para penolongnya yang pada datang? Tukang tipu datang semua. Teman dari kecil ngajak bisnis, lu nih proposalnya, coba lihat, lu cuma naruh duit segini, tiap bulan dapat duit, tinggal ongkang-ongkang kaki, menguntungkan bukan? Ya juga ya, ini pasti jawaban dari hijrahku. Invest, hingga detik itu sampai detik ini, batang hidungnya tidak terlihat sampai sekarang, masih buron. Ada yang sama-sama jujur, bangkrut, dibikin sama Allah, nggak ada yang beli, nggak laku jualan tuh. Akhirnya mulai lagi dari nol, habis ngambek. Katanya hijrah ditolong, percuma nonggeng, sujud, sholat, mana nih janji Allah? Jadi setelah ngaji baru ya juga ya, ternyata pertolongan kan nggak sanggup ngebuangnya. Akhirnya sisa uang haramnya nggak ada yang kemakan gara-gara kejadian itu. Coba hijrah masih sambil makanin duit haram, repot. Meskipun kadang dengan sesuatu yang kita nggak suka, tapi ternyata kita menderita tuh wajar karena kita sih bahagianya dari yang aku suka. Ternyata bahagia tuh adanya pada apa yang Allah suka. So, jujur ya, logika wajar gini aja. Jawab sama-sama. Satu, apa kita semua punya keinginan? Ya nggak? Orang pengen kaya, katanya kaya bahagia. Orang pengen selingkuh, katanya selingkuh bisa bikin bahagia. Orang korupsi, katanya banyak uang bisa bahagia. Semuanya pengen bahagia, gitu? Berarti kita semua punya keinginan. Dua, apa Allah juga punya keinginan? Ya, Allah ingin kita selamat, bahagia. Tiga, dari lahir sampai detik ini jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka apa yang kita suka? Terus sejauh ini udah ngejar yang kita suka, kok masih sering menderita? Kok masih suka ngeluh? Kita harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi bahwa ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita sih standar bahagianya so tau nentuin sendiri. Percuma gaji segini, saya mah baru bahagianya nanti kalau udah centang biru.
Kalau followernya udah sebanyak dia, kalau rumahnya udah segede dia, enggak. Padahal Allah udah nentuin bahagia tuh adanya tuh di Quran, tinggal diikuti. Ada udah. Akhirnya mulai lagi, dari nol, nyari kajian di depan masjidnya kayak jualan kaos kaki 10 ribuan. Teinda juga itu, insya Allah dampingin. Naik motor hujan-hujanan, hujan-hujan satu, saya pakai bawahnya, Teinda pakai atasnya, tetap basah sih. Namanya setengah-setengah, nah itulah mungkin belahan jiwa ya. Cie kok Denis. Tapi saya Masya Allah. Jualan kaos kaki di kadang jadi kurir sempat saat bawa paket di motor 60 paket 70-an ngetok-ngetokin pintu tok 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 paket. Nah, waktu itu mah nggak ada yang kaget, kok Denis yang ngantuk? Bawa boro-boro ya, siapa kok Denis ya? Malah diteriakin, udah lempar aja ke dalam. Lempar. Lupa ya Allah dia TCOD, jadi kudu ralangi. Ada-ada aja ya. Ada, tapi gitu ya udah kesini. Udah ada yang ngaturin. Kata Allah udah masih ada rezekinya terkapar di keranjang, nggak bisa apa-apa juga masuk rezeki lewat infus. Senyerah-nyerahnya sama kehidupan, pengen mati, udah tiduran di atas rel, keretanya juga udah lewat, masih nggak mati Pak, karena salah tiduran, keretanya lewat di rel sebelahnya, salah info, tensin yang ada, maafin ada yang lihat nih, maafinnya ngajinya kayak gini aja, tapi mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik, menandakan bahwa udahlah, paling senang tuh ketemu orang soleh. Lihat ya, sering ngobrol sama beliau ya, lisannya nggak berhenti doain orang, saya Masya Allah ya, Masya Allah. Nah, kadang-kadang keutamaan orang-orang pernah ketemu guru yang lain, karena banyak beristighfar di malam hari, ada yang keutamaannya karena sedekahnya, karena banyak menuntut ilmunya. Nah, guru kita ini Masya Allah, bisanya ikhlas terus selalu ngedoain orang lain. Ya benar ya, kalau kita berdoa bisa jadi nggak dikabul karena kehalangan dosa. Tapi kalau mendoain orang lain kan malaikat doain hal yang sama buat kita. Nah malaikat nggak punya dosa. Makanya mohon ridhonya datang ke sini. Ketika Sati malah bilang terima kasih, asli dalam hati ngajakin Teh Indah istilah itu. Yuk silaturahim yuk, kita belum pernah ke rumah guru, belum mulazamah dengan beliau. Kita minta doanya, minta berkahnya. Yuk. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz diizinin haji bareng di sini. Mohon ridho mendoakan kami dan nasihati kami. Ustaz, amin. Semoga Allah memuliakan Ko Denis, Teh Yunda, sekeluarga besar beliau. Allah memuliakan beliau, kita semua dan seluruh kaum muslimin.